Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang Aboylang hormati kalian semua, pokoknya kalian luar biasa ada di hati Aboylang, yang selalu support Aboylang, ngasih semangat buat Aboylang, yang sampai saat ini Aboylang tetap hadir guys di YouTube. Mudah-mudahan kalian semua Allah muliakan, dan mudah-mudahan kalian semua Allah panjangkan umurnya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kalian kabulkan hajat kalian semua, apapun itu hajat kalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Istajib doana ya Allah, kabul. Sebenarnya guys, ini Aboylang tidak mau menanggapi ini guys, karena jujur Aboylang kalau teringat ke situ bukan sakit ya, tetapi jangan sampai gitu kalian pun ngalamin kejadian yang pernah Aboylang alamin guys. Karena ini banyak banget loh yang nanyain di DM di Instagram kan, kalau misalkan komentar itu jarang dibalasin, emang nggak pernah balasin komentar di YouTube. Iya. Jadi DM-nya ke Instagram terus sama WhatsApp ke admin. Itu banyak banget yang nanyain siapa Bang Acuy, tanyain sama Aboylang siapa Bang Acuy. Jadi mereka yang nonton ini pada kesel gitu. Kenapa sih? Itu dengar cerita Abi yang kemarin, waktu Abi dipitnah dan lain sebagainya, itu pengen tahu orangnya gitu, siapa namanya dan lain sebagainya, orang mana dan lain sebagainya kayak gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya bukan kalimat kemarin ya. Ya. Ini perlu diklarifikasi guys. Aboylang menceritakan itu dulu. Sewaktu Aboylang bujangan. Sewaktu Aboylang mengalap ilmu agama dulu guys. Tetapi Aboylang selepas dari situ tidak emang langsung udahan di situ guys, tetapi Aboylang cari ilmu kesini dan kesini dan kesini dan kesini, dan alhasil Aboylang membuka pondok pesantren, dan alhamdulillah Aboylang bisa tayang di entertain juga dan bisa kenal dengan kalian semua juga. Cuma kalau untuk gitu cuy, cuma kalau untuk menggali ke situ ya, Abi itu bukan berarti tidak mau cuy, tetapi justru Abi itu mengalami kesedihan karena Abi itu orangnya paling tidak bisa melihat orang yang sengsara gitu. Karena hasil orang yang memitnah Abi itu sengsara sekarang. Oh gitu Bi. Sengsara. Sangat sengsara. Karena gini gue cuy, ini poinnya guys. Poinnya adalah manusia itu di saat dia dizolimi, di saat dia disakiti, di saat dia difitnah, orang tersebut diam saja dan tidak melawan satu kata pun. Percaya atau tidak, bukan manusia lagi guys yang akan turun tangan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membantu dia. Masya Allah. Acu jadi ingat kalimat Abi, sekalipun Tuhan tidak ikut campur, biarkan hukum alam yang bekerja. Nah Nah. guys, di dunia ini sebenarnya contoh buat kehidupan kita di akhirat nanti. Apa yang kita petik saat ini manis akan berbuah menjadi manis di akhirat nanti, pahit akan berbuah pahit di akhirat nanti. Maksud poin itu, perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan di sana, berarti dengan kenikmatan. Tetapi perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan jahat dan lain sebagainya, apalagi memitnah, ingat guys, fitnah itu lebih kejam daripada Pembunuhan. Yang AA tidak harus ngasih tahu dalilnya lah. Kalian udah pada pinter semua, penonton di sini tuh udah jago-jago ngajinya. Tapi bukan hanya sebatas jago ngaji guys. Nah ini yang harus kita, tetapi memakainya yang itu sulit guys. Mungkin kalian sudah jelas, sudah tahu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi coba kalian renungkan, apa sadar kalian itu melakukan memitnah orang itu, sadar atau tidak sebenarnya? Pasti di dalam hati kalian tidak merasa sadar. Coba, itu hanya kalian yang tahu.
Makanya Abu Elang pernah berkata, cobalah merenung sendiri. Di situ akan tahu kalian kesalahan demi kesalahan. Bahkan bukan hanya sebatas kalian melihat keajaiban demi keajaiban, bukan. Tapi di situ akan merenung, ternyata kita hidup. Setelah hidup kita akan mati. Setelah mati kita akan dihidupkan lagi. Nah, inilah kehidupan yang akan kedua, inilah yang akan siap-siap kita semua menanggung semua perbuatan di saat kehidupan saat ini. Semua akan dipinta pertanggungjawaban. Jangankan dosa itu, guys, walaupun hanya sebatang lidi, itu akan dipermasalahkan di saat lidi itu dapat nyolong dan lain sebagainya, tidak izin. Abu Elang jadi pernah ingat suatu kisah, guys. Suatu kisah di zaman dahulu kala, ada salah satu orang yang habis makan, terus dia melewati tempat, guys. Di tempat itu ada pagar yang terbuat dari bambu. Dia ambil pagar tersebut dan dia pakai buat, kalau di sini di Sunda itu bahasanya nyengil, buat ngebersihin gigi, guys. Alhasil orang tersebut meninggal. Percaya atau tidak, di kuburannya menjadi lautan darah, guys. Karena dia tidak izin, guys, itu punya orang. Sampai segitunya. Apalagi ini, makanya udah hati-hati, guys. Jangan sampai kalian itu mendapatkan lebih kejam lagi daripada itu. Inilah yang dinamakan ngaji diri. Di saat kita sudah tahu akan hukumnya, di saat kita sudah tahu akan konsekuensinya, inilah yang paling tersulit di antara tersulit, yaitu ngaji buat diri kita sendiri. Maka dari itu Abu Elang tidak pernah merasa, kata Abu Elang juga, Abu Elang itu bukan ustadz, bukan kiai. Kenapa? Karena tidak pantas Abu Elang disebut seperti itu, karena tidak sesuai dengan apa yang Abu Elang lakukan. Cuma terserah kalian semua menilai Abu Elang. Dan Abu Elang kenapa sampai harus ganti nama? Karena Abu Elang merasa tidak pantas. Satu. Kedua, Abu Elang menyatakan juga, Abu Elang tidak mau menjatuhkan marwah pangkat kiai, ustadz, dan syekh. Karena itu pertanggungjawabannya berat di akhirat. Masa misalnya ustadz cabul, misal ini mah, kan konyol. Masa misalnya ustadz nipu, kan konyol. Tuh itu ke bawah semua. Makanya Abu Elang ngeri, malu sebenarnya. Abu Elang tuh kalau dipanggil ustadz, Abu Elang suka ngomong, bener. Kalau datang juga suka ngomong, jangan panggil ustadz aja. Karena merasa diri ini kotor, guys. Merasa diri ini tidak pantas untuk mendapat gelar syekh, kiai. Oh tidak, jangankan kiai, syekh, ustadz aja Abu Elang udah gak mau, guys. Gitu cuy, itu kenapa itu? Padahal banyak banget ahli-ahli qori yang jebolan dari sini, ahli penceramah jebolan dari sini. Itu kan, aduh. Cuy, urusan kolbu itu batin. Urusan batin itu bersambung langsung ke sana. Maksudnya apa? Langsung ke Allah. Itu mah urusan hati Abi itu sama Allah. Makanya kan ada peribahasa mengatakan seperti ini. Jangan pernah melihat orang itu dengan penampilan. Ngerti nggak? Karena penampilan itu bisa aja menjadi kostum. Paham gak cuy? Iya paham. Dan sekarang justru jelas terbukti. Banyak orang sekarang itu yang orang bodoh mengaku pintar, yang pintar justru dia diam. Iya benar banget lagi, guys. Iya kan? Ini kan udah diambang-ambang kehancuran sebenarnya. Yang tidak tahu apa-apa berkuar-kuar tahu apa-apa, yang tidak tahu diam. Karena orang yang berilmu itu emang diam sebenarnya cuy. Ngerti nggak? Nah makanya untuk memahami orang, manusia dan lain sebagainya itu hati-hati, guys. Dan jangan pernah sesekali memandang remeh seseorang. Karena contoh Abi pernah cuy, Abi ngalamin sendiri. Abi ketemu sama orang. Orang ini nggak pernah sholat cuy. Terus? Nggak pernah. Tapi cintanya ini orang kepada orang yang sholat itu luar biasa. Nah itulah setiap setiap orang nggak, maksudnya jarang sholat lah sebutnya ya, bukan nggak pernah sholat guys, jarang sholat saja mempunyai hati yang baik seperti itu guys.
Nah, siapa tahu cuy, itulah yang memasukkan dia ke surga cuy. Iya, betul. Siapa tahu gitu. Tapi ingat guys, ya kita harus sholat. Maksudnya itu mah cerita, siapa tahu itulah amal dia yang bisa memasukkan dia ke surga. Karena ada suatu kisah juga, ada orang yang lagi jalan, terus orang itu melihat di depan jalan itu ada sebatang pohon yang menghalangi jalan tersebut. Akhirnya diawasin lah pohon tersebut sama dia. Ending dia itu masuk surga cuy, kulantaran pohon doang. Ternyata amal dia itu yang diterima itu cuy. Karena ada kisahnya orang yang itu kan sepele cuy sebenarnya. Iya, sepele. Perbuatan yang sepele. Itu sebenarnya bukan sepele, itu ibadah. Makanya untuk level keikhlasan itu emang sangat sulit. Contoh, cuy, sedekah 50 juta, ingat gak? Ingat. Coba cuy, ingat gak? Pernah gak cuy sedekah gopay ke siapa? Enggak. Tapi pernah kan? Pernah. Coba ke siapa saja? Nggak tahu. Nah, itulah dia. Apalagi kalau level ikhlas itu adanya di angka besar. Tapi mayoritas kita itu di angka kecil. Yang kecil aja itu bisa menyelamatkan, apalagi yang besar. Makanya belajar itu dari yang kecil dulu, baru ke yang besar. Itu poinnya cuy. Itu. Jadi sebenarnya Abi menanggapi kembali lagi guys, menanggapi kisah Abi itu seperti itu guys. Bahkan ada ya di komentar ya yang menyatakan, kenapa sih katanya Boylang, apa yang membuat Boylang itu sukses seperti itu? Satu, itu doa orang tuaku guys. Itu doa orang tuaku. Kedua, doa nenekku dan abah-abahku guys. Aku tuh sekarang punya nenek tapi abah udah meninggal guys. Kalau abahnya udah meninggal, cuma kalau nenek masih ada. Nah itulah 4 orang tersebutlah yang menjadi peran. Yang ketiga itu adalah doa guru-guruku guys. Jadi kembali lagi ke pertanyaan ya guys. Sebenarnya ya bilang nggak mau untuk menceritakan ini, cuma kalian selalu mendesak bilang untuk bilang bisa sampai seperti ini, terus bilang kok bisa sehebat ini, kan kalian komentarnya gitu ya cuy. Pupuk apakah, kepedihan apakah yang bilang pernah alami? Sedangkan manusia itu tidak akan Allah angkat derajatnya tanpa adanya kepedihan. Tidak akan datang keberhasilan tanpa adanya perjuangan. Apa yang membuat Boylang sampai seperti ini? Yaitu kembali lagi, Boylang pernah mengalami difitnah guys. Makan rumput juga katanya udah pernah. Makan rumput udah pernah. Difitnah itu sama siapa? Bukan sama orang lain guys, sama sahabat sendiri. Dan sahabat itu memfitnahkan Boylang itu kepada guru Boylang, guru ngaji Boylang guys. Itu dibenturkan. Jadi guru Boylang itu jadi percaya akhirnya gitu, ngerti nggak? Jadi percaya akibat daripada perbuatan dia lah. Akhirnya Boylang itu sempat sampai berhenti pesantren guys di tempat itu. Coba kalian bayangin guys, kita lagi enak-enaknya, kita lagi semangat-semangatnya tolab ilmu waktu bujangan dulu. Nah, difitnah seperti itu. Dan sampai-sampai ini yang Abi sekarang selalu ingat cuy. Apa Bi? Kalimat pernyataan sapa. Sapa itu apa Bi? Sapa itu tak kutuk kau menjadi batu. Oh gitu. Kata-kata kutukan. Kata-kata kutukan. Tetapi guys, Boylang kasih tahu sama kalian, jangan takut kepada kutukan kalau kalian tidak salah dengan kutukan itu. Karena akan membalik kutukan itu kepada orang yang mengutuk kita. Percaya atau tidak, alam yang akan menjawabnya. Percaya atau tidak, hukum Allah itu berlaku guys. Dan justru
kualitas kutukan itulah yang membuat bulan sekarang menjadi apa yang dia kutuk. Jadi kebalikan cuy. Dulu tuh Abi kan di kutuknya tuh tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di dunia dan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di akhirat. Luar biasa guys itu kalimatnya. Itu kalimat dari orang tersebut yang memfitnah Abi. Iya. Tapi itu maksudnya gimana ya? Tapi cuy, Abi bilang ke dia bahwasannya saya menerima kutukan itu. Saya ikhlas, saya ridho. Kalau benar saya melakukannya. Tetapi kalau tidak, itu semua menjadi kemuliaan buat saya, itu semua menjadi kesuksesan buat saya di dunia maupun di akhirat. Itu Abi ingat Abi. Abi menyatakan itu cuy. Apa cuy? Aku cuy mau nanya apa tadi? Ya gimana ya? Ini boleh tanya nggak? Boleh. Apa yang menyebabkan Abi itu sampai dipitnah seperti itu? Menyebabkannya itu katanya gini. Aduh, ini boleh nggak sih? Ya terserah Abi dong. Selalu vulgar ini, enggak. Tapi kan kita nggak sebut merek ya. Iya. Kita nggak sebut merek. Jadi sahabat Abi itu menyukai anaknya guru guys. Jadi sahabat Abi itu menyukai anaknya guru, kalau Abi bilang enggak guys. Nah, intinya gimana caranya Abi bilang itu menjadi kambing hitam guys. Jadi ya Abi bilang bukan kepedean ya, bukan guys. Cuma dari gagasannya tuh si cewek itu tidak suka sama si sahabat Abi bilang. Nah si cewek itu ya mungkin adalah sedikit sama Abi bilang gitu, tapi si sahabat Abi bilang ini menyatakannya bahwa itu tuh dipelet cuy. Sama kata yang orang yang fitnah itu. Jadi permasalahannya itu adalah katanya Abi itu memelet itu. Oh gitu. Nah, padahal kan kalian tahu sendiri guys, Abi bilang itu nggak harus pakai pelet guys. Cukup kalian melihat Abi bilang, kalian akan merasakan jantung kalian berdetak. Gitu guys. Kita buat sambil senyum guys, karena ya itu kenyataannya. Ternyata ya Abi bilang sih, kalau ditanya Abi bilang suka nggak sama anak guru Abi bilang, ya enggak lah. Karena kita tahu adab, kita tahu semuanya guys gitu. Jadi nggak mungkin Abi bilang itu sekonyol itu gitu. Tapi kalau dia karena emang udah didasari si sahabat A itu cinta, didasari dengan keinginan, akhirnya ya tetap mau tidak mau ya dia gimana caranya harus nikah sama anak guru Abi bilang itu. Dan Abi bilang jadi korban gitu. Jadi kisahnya itu cuy, si wanita tersebut itu kesurupan teriak-teriak pengen nikah sama Abu lah gitu cuy. Gitu pengen nikah sama Abu nggak ya kan. Terus nah inilah si sahabat Abu yang itu memitnahkan Abu yang inilah katanya dipelet sama Abu yang menggunakan jin gitu. Gitu cuy. Nah akhirnya dikocok percaya dong gitu. Tapi Abi yakin bahwasannya waktu itu ya emang percaya cuy. Tapi kalau kesini ya nggak percaya lah. Guru Abi juga yang percaya waktu itu ya. Dari raut wajahnya, dari ya itu dia percaya. Intinya dia udah kehasut. Udah kena gitu. Tapi kalau ditanya Abi bilang benci nggak sama guru? Enggak. Ya. Justru kalau kalian guys benci kepada orang yang melukai hati kalian, itu tidak akan timbul kemuliaan dan keberhasilan buat diri kalian. Tetapi kalau kalian diam dan ikhlas dan kalian belajar untuk membuktikan kalau kalian tidak salah, percaya atau tidak, semua akan berbalik. Itu 99% derajat itu guys. Karena Abi tidak pernah melawan. Tapi waktu itu kan
Acu kan tahu sendiri, orang tua Abelang itu udah mau melaporkan ke pihak berwajib, cuma ya Abelang larang lah, jangan gitu. Karena ya memfitnah itu tanpa adanya bukti ya gitu. Makanya kan bingung kalau ngomongin pelet, ngomongin santet itu nggak ada bukti guys. Gitu. Jadi tetap ada pasalnya, cuma buktinya harus benar-benar kan gitu. Oke guys, jadi kesimpulannya bukan sekarang-sekarang, ini cerita waktu Bolang itu di pondok pesantren gitu. Ini banyak soalnya. Jadi kebanyakan orang tuh nyangkanya Bolang tuh dipitnahnya sekarang gitu sama orang. Bukan dulu. Bukan guys, ini waktu Bolang di pondok pesantren. Waktu bujangan. Waktu di pondok yang itu guys. Iya. Terus Jadi apa yang menyebabkan, mungkin yang gimana ya, yang membuat Bolang menjadi seperti ini ya, hasil dari hasil dari tragedi, bukan tragedi, fitnahan tersebut. ya, hasil karena pengalaman tersebut. ya karena Abi itu dengan pengalaman kejadian itu Abi nekat di dalam hati, aku harus bisa. Iya. Karena kok itu jin itu ngomong-ngomong ujung-ujung ke aku gitu. Ya aku harus bisa menaklukkan jin gitu. Aku harus bisa benar-benar sebenarnya itu seperti apa. Iya. Keilmuan itu. Karena apa coy? Karena si sahabat Abulang ini guys, jujur, si sahabat Abulang ini ke situ tuh bawa gurunya. Bawa guru ini katanya orang sakti. Nah, masa orang sakti mitnah? Kan pokoknya orang sakti itu bukan memitnah, tetapi mengasih jalan solusinya. Apalagi sampai kita tidak ada tidak ada istilahnya yang dikorbankan. Itu baru orang sakti. Nah kalau itu Abel yang jadi korban itu bukan orang sakti, orang tolol itu guys. Ini Abel yang baru ngomong nih guys. Ini baru kali ini Abel yang bilang tolol. Karena ya itu tolol pemikiran kayak gitu. Kenapa ujung-ujung Abel bilang kan gitu. Yang tidak tahu apa-apa. Iya, tapi Abi nggak sebut merek ya. Intinya itu si guru sahabat Abelang itu spiritual katanya. Dari perguruan titik-titik lah. Iya. Nah maka dari itu Abi sakit hati dulu mah aku. Tak kejar ilmu itu. Sampai ke ujung dunia pun tak cari siapa yang akan bisa menaklukkan ilmu. Oh iya, yang Abi waktu itu apa namanya ya? Datengin perguruannya. Ya datangin lah. Bahkan jujur guys, Abelang tuh dulu kan masih bujangan. Tak datangin, tak tantang semuanya. Silakan gitu. Nah dari situlah Abelang dihormati dan lain sebagainya. Kejadian itu cuy. Nah disitulah Abelang mencari ilmu. Akhirnya sampai seperti ini. Ilmu apapun Abelang cari. Karena permasalahan fitnah itu dengan urusan yang gaib. Makanya kata Abelang harus bisa semuanya. Jadi Abelang bisa menyatakan nantinya kepada kalian semua mana benar-benar disantet, mana benar-benar diguna-guna, mana emang hanya sebatas bohongan. Itu cuy. Karena kebanyakan orang itu ya dimanfaatin, padahal itu hanya sebatas pikiran dia saja sebenarnya. Jangan-jangan itu bukan kesurupan, Bi. Itu emang udah terlanjur cinta aja sama Abi gitu. Nggak tahu lah, Abi takut dibilang pede ini. Gitu. Ya udah guys, nanti lanjut part berikutnya ya, guys ya. Itu masih kita aja lah. Yang penting Abi bilang menjawab pertanyaan kalian. Nggak, karena kalian bilang Abu yang pernah ngalamin kesedihan apa gitu. Dan jujur aja guys, kesedihan yang Abu bilang alamin sakitnya tuh di sini guys, dan dunia ini terasa hampa di saat itu guys, di saat itu cuy. Itu makanya Abu sampaikan kepada kalian semua. Ya udah, cuma segitu aja guys, kurang lebihnya mohon maaf. Abu juga manusia biasa. Kita kembali lagi, kita bareng-bareng berbuat kebaikan. Tidak ada manusia yang sempurna, hanya rokok sampurna milah yang sempurna. Buah tomat, buah petai, tamat. Hujan geluduk, awi barilah. Penonton Abu Ilang tidak akan pernah duduk. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.